Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cutri Zanisa Permata dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 8. Saya akan menjelaskan sejarah masuknya agama Islam ke Nusantara. Di Nusantara terdapat kerajaan-kerajaan Islam, di antaranya di Pulau Sumatera yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh, di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Banten, Cirebon, Demak, Pajang, dan Mataram Islam, dan di Pulau Sulawesi terdapat Kerajaan Gotalo atau Makassar, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Jalur penyebaran Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan, perkawinan, asimilasi dan kulturasi, kesenian, dan jalur pondok. Asal-usul agama Islam. Islam lahir di Mekah pada tahun 611 Masehi ditandai dengan turunnya ayat Al-Quran yang pertama. Mula-mula ajaran Islam berkembang di Mekah dan di Madinah. Kemudian berkembang di seluruh Timur Tengah, Eropa Selatan, dan ke timur hingga ke Indonesia. Menurut penelitian sejarah terbaru, masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau 11 Hijriah dibawa oleh pedagang dari Arab. Saat itu para saudagar muslim selain berniaga juga ingin melaksanakan kewajibannya sebagai muslim, yakni menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Sebagai motivasinya adalah hadis Nabi, "Sampaikanlah apa-apa yang berasal dariku walaupun hanya satu ayat." Dakwah dari saudagar muslim disambut baik oleh masyarakat, maka dengan cepat ajaran Islam dianut oleh masyarakat. Hal ini disebabkan para saudagar mempunyai sikap yang sopan, ramah, dan penampilannya yang simpatik sebagai pancaran keimanan yang dimilikinya, serta memiliki keahlian di atas penduduk asli. Mereka mempunyai kebiasaan hidup bersih, rapi, dan ramah terhadap orang lain. Karenanya, banyak yang masuk Islam dengan sukarela. Faktor-faktor yang mendukung penyebaran Islam cepat berkembang di Indonesia yaitu ajarannya yang sederhana, mudah dimengerti dan diterima. Ajarannya mudah hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta. Yang keempat, upacara-upacara keagamannya sangat sederhana. Yang kelima, Islam disebarkan dengan cara damai yaitu lewat kesenian dan akulturasi budaya. Yang keenam, jatuhnya Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan ini terletak di sekitar Lok Semoy, Aceh. Raja pertama Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh yang memerintah hingga tahun 1297. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada awal abad ke-16. Pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim yang dikenal dengan Sultan Mugyat Shah pada tahun 1514 sampai 1528. Kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-15. Lalu yang kedua adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan bekas Kerajaan Demak yang oleh Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggono, dipindahkan dari Demak ke Pajang akibat pemberontakan Arya Penangsang. Yang ketiga adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri tahun 2586 dengan raja pertamanya yaitu Sutawijaya yang memiliki gelar Panembahan Senopati. Yang keempat adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten semula berada di bawah Kerajaan Demak, tetapi ketika Sultan Trenggono wafat, Banten di bawah perintah Faletehan memisahkan diri dengan raja pertama Faletehan. Yang kelima, Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Faletehan. Di samping sebagai seorang raja, beliau juga sebagai ulama yang sekarang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Terakhir adalah Kerajaan Islam di Sulawesi. Yang pertama adalah Kerajaan Gotalo atau Makassar. Kerajaan ini semula terdiri dari 2 kerajaan yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Kemudian digabung menjadi Kerajaan Gotalo yang beribu kota di Sumbapu. Kerajaan ini mencapai kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Yang kedua adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 dengan beribu kota di Sampalu, Maluku Utara.
Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Babula yang memiliki wilayah sampai ke Filipina. Yang terakhir adalah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore berdiri hampir bersamaan dengan Ternate dan hidup berdampingan dengan Kerajaan Ternate. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.